Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang sholat 5 waktu. Sebelum kita memulai pada materi anak-anak sekalian, alangkah berkahnya pelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini. Sejenak kita menundukkan kepala kita dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ya langsung saja pada materi ya. Sebelumnya udah pernah baca-baca tentang materi sholat 5 waktu? Alhamdulillah. Langsung saja. Dalam sholat 5 waktu ada syarat sholat, syarat wajib sholat, hal yang membatalkan sholat, apa yang dikerjakan sebelum sholat. Ada yang tahu sih apa sih itu pengertian sholat? Pengertian sholat secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah adalah perbuatan yang terdiri dari perkataan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram yang diakhiri dengan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka kita harus salat. Apabila masih ada pengaruh-pengaruh buruk dari setan ala salat, berarti maksiat, berarti ada yang salah dengan salat kita, maka harus diperbaiki. Dalam Al-Quran juga, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Maka sholat ini diwajibkan untuk kita semua anak-anak sekalian. Rasulullah SAW bersabda, amal yang pertama dihisab adalah pada hari kiamat nanti adalah sholat. Apabila sholat kita buruk, amal yang lainnya juga akan buruk. Apabila sholat kita baik, maka amal yang lainnya akan baik pula. Sebelum kita masuk kepada syarat sah sholat, kita masuk dulu pada hal-hal yang dilakukan sebelum sholat. Yang pertama, iqamah. Yang pertama, azan. Yang kedua, iqamah. Azan ini kalimat yang Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masing-masing 2 kali pada saat azan. Sedangkan iqamah masing-masing 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu selanjutnya. Apa sih syarat sah sholat itu, anak-anak sekalian? Ada yang tahu? Tentunya berakal. Orang berakal bisa melaksanakan atau melakukan azan ataupun iqamah
Sedangkan orang yang tidak berakal tidak boleh. Orang Islam harus pandai-pandai berazan. Ketika muazzinnya nggak ada di masjid, bisa kita gantikan. Yang ketiga, ada yang tahu yang ketiga itu apa? Kalimat-kalimat azan itu tersusun dengan baik. Misalkan dalam iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya lis-shalah, hayya lal-falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itulah yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, syarat sholat. Yang pertama, suci badan dari hadas kecil dan hadas besar. Cara membersihkannya bisa dengan wudhu ataupun dengan mandi. Yang kedua, suci pakaian. Pakaian yang bersih dan tempat pun yang bersih. Yang ketiga, menutup aurat. Rapi dan menutup aurat. Aurat bagi laki-laki antara pusat sampai lutut. Sedangkan aurat pada perempuan, seluruh anggota badannya harus ditutup kecuali telapak tangan dan muka. Yang keempat, syarat wajib sholat. Ada berapa sih syarat wajib sholat anak-anak? Betul sekali. Ada 6 syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Orang Islam wajib sholat. Sedangkan orang non-muslim tidak diwajibkan sholat. Harus masuk Islam dulu baru bisa sholat dengan syahadat. Yang kedua, balik. Di sini pada laki-laki umur 15 tahun. Sedangkan pada umur perempuan dari keluarnya darah haid 15 tahun dan seterusnya. Yang ketiga, berakal. Tentunya orang-orang yang sholat itu berakal, tidak dalam posisi gila dan sebagainya. Maka dalam sholat itu harus berakal, memahami ruku, struktur ruku, sujud, dan lain sebagainya. Suci dari hadas dan nifas. Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau berkata kepada Fatimah, apabila kamu keluar haid, maka tinggalkanlah sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, telah sampai dakwah Islam, telah sampai kepada kita tentang Islam ataupun tentang sholat dari yang dibawakan oleh Nabi, sahabat, tabi'in sampai ulama sekarang ini. Kita mengetahui tentang sholat itu. Yang keenam yaitu terjaga. Terjaga di sini kita menunggu waktu sholat, kita menunggu datangnya waktu sholat. Apabila kita tertidur karena kecapean dan lain sebagainya, maka ketika kita bangun, kita harus menyegerakan sholat kita agar mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara di dalam sholat. Berbicara dengan teman, adik, tidak boleh di dalam sholat itu berbicara. Tertawa berbahak-bahak, tidak boleh tertawa berbahak-bahak pada saat sholat. Makan, dan yang ketiga, tidak boleh makan dan minum pada saat sholat. Kalau makan itu bisa di rumah, nah sekalian, masa makan pas sholat.
terbuka aurat. Karena pada saat sholat itu harus menutup aurat, tidak boleh terbuka aurat. Menghadap kiblat di Indonesia ini kan sudah ditetapkan kiblatnya, maka harus kita ikuti. Bergerak melebihi 3 kali itu tidak boleh. Yang terakhir ini yaitu meninggalkan salah satu ruku, misalnya meninggalkan kita meninggalkan ruku dengan sengaja lagi, itu akan membatalkan sholat kita, anak sekalian. Maka dari itu kita harus betul-betul dalam sholat itu mengerjakan dengan khusyuk agar kita tidak ketinggalan salah satu ruku dalam sholat. Apabila tidak disengaja, gimana? Tidak apa-apa, itu kan tidak disengaja. Yang terakhir ini ketentuan waktu sholat. Ada yang tahu nggak maksud ketentuan waktu sholat zuhur itu seperti apa? Ketentuan waktu sholat zuhur dari matahari condong ke arah barat, sedangkan ketentuan sholat asar dari selesainya waktu, dari mulai habisnya waktu zuhur dan terbenamnya matahari. Sedangkan waktu maghrib dari terbenamnya matahari sampai terbenamnya syafaq. Pada waktu isya terbenamnya syafaq yang kemerah-merahan sampai terbitnya sidik. Pada sholat subuh dari terbitnya sidik sampai terbitnya matahari. Karena sholat subuh ini sholat yang untuk orang-orang yang Masya Allah mengerjakannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang sholat sunnah subuh sebelum subuh 2 rakaat, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Belum lagi sholat subuhnya, ini baru sholat sunnah subuh. Rasulullah SAW bersabda, tidur itu tidak sia-sia, tetapi sesungguhnya yang sia-sia itu orang yang tidak sholat sehingga masuk waktu sholat yang lain. Itu maka dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Seperti hadis Nabi tadi, anak-anakku sekalian, yang mengatakan orang yang menunda-nunda sholat ini adalah kerugian semata yang didapatkan. Maka dari itu kita harus tetap semangat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena ini bukan keinginan Allah kepada kita, tapi keinginan kita kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, mungkin ada yang ingin dipertanyakan mengenai yang kita bahas dari tadi. Apabila tidak ada pertanyaan dari anak-anak ataupun adik-adik sekalian, saya panggil adik-adik atau anak-anak ya, kita tutup saja pertemuan hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam sholat kita. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi fi sabilil haq fastabiqul khair
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.